Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan persidangan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara pada pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim meminta kepada Jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan kesaksian. Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan Jaksa KPK akan melakukan pemanggilan sesuai dengan perintah hakim. Untuk jadwal pemanggilan akan disesuaikan dengan jadwal persidangan. Anggota kami akan memanggil, karena saya katakan tadi, tugas KPK salah satu melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan. Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang, dan KPK, jaksa di KPK akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Lomba nih, ini kayak berdampak dari pilkada serentak kemarin kan ya. Karena berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, ada yang dapat ketangkap KPK, dapat ketangkap pula kan. Nah, makanya edisi kali ini kita kembali membahas soal keluarga Solo. Bobi Kertanegara. Bukan dong. Ya, ini adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Bobi ini juga dikenal sebagai anak raja ya. Anak raja. Jadi kita wawancara banyak orang dari anggota DPRD, partai politik dan pejabat di sana. Bobi Nasution itu terkenal sebagai anak raja. Dan ada istilah satu lagi, apa? Anak toke. Anak toke. Di kalangan pengusaha dikenal sebagai anak toke. Dan kemarin orang kepercayaannya itu, orang dekatnya lah, itu Topan Ginting ya, ditangkap oleh KPK, OTT ya. Dan lumayan ramai itu di media sosial dan lain-lain. Pas waktu penangkapan ini ada cerita dari di Kuningan ya. Tadi lu wawancara KPK kan? Ya, ada cerita bahwa OTT-nya itu dikawal sama PM itu polisi militer. Kenapa? Karena Topan ini selain anggota Berbakin juga dekatlah dengan salah satu institusi Parcok. Nah, sehingga harus dikawal nih. Dan tahu gak, yang di OTT itu sebetulnya yang diamankan itu 6 orang. Tapi pas pengumuman itu 5 orang. Nah, infonya ini salah satunya itu siapa sih? Kok bola panas gua ya? Ya, informasi itu kan perwira menengah polisi yang pernah menguasai suatu wilayah. Tapi info ini dari mana sih? Banyak yang cerita. Kita wawancara tadi kan orang-orang KPK, lalu juga pengusaha, lalu juga DPRD di sana, dan mereka tahu kasus ini bahwa ada yang kok dari 5 nih yang jadi 5 yang diumumkan. 5 diumumkan, satunya kemana begitu kan? Mirip-mirip kasus dulu tuh yang rame-rame kan di KPK juga tiba-tiba hilang. Tiba-tiba satu diskon ini jangan-jangan nih diskon. Nah, ini kan menunjukkan betapa spesialnya kasus ini ya. Nawan, sebelum ke Bobi, bocorin dong ini siapa Topan itu kan? Topan Ginting yang kalau gua riset ya, itu kan dulu di Medan kan, tiba-tiba jadi kepala dinas. Gimana, Wan? Ya namanya kan Topan ya. Nah, ini kan identik dengan badai kan, Topan itu. Ngacak-ngacak ASN Sumut ya. Bagi ASN Sumut, itu ngacak-ngacak dia tuh. Nah, tapi dia ini sebetulnya nobody awalnya kan, hanya sebagai pejabat eselon 3 barangkali ya, bahkan lebih di bawahnya 4. Lalu kemudian menjadi camat, kemudian dekat dengan Bobi, lalu karirnya ini meroket meroket menjadi kepala dinas, bahkan sempat menjadi PLT Sekda di Medan. Ketika Bobi ini naik ke Sumatera Utara, ke pemerintah provinsi, ya dia juga ikut naik, terkerek nih karirnya itu. Dibawa sama Bobi ya? Dibawa lah, karena dia kan orang kepercayaan. Batch pertama ya? Benar, dan pelantikan itu masih inget ya, Bobi dilantik sama Prabowo itu kalau tidak salah 20 Februari ya. Kemudian 4 hari kemudian 24 Februari itu ada pelantikan eselon 2 di pemerintah provinsi. Salah satunya ada Topan yang dilantik. Itu berarti saking istimewanya kan, dibawa dari Medan gitu. Dan kedekatan Topan dengan Bobi juga ditampilkan ya dalam sejumlah media sosial pribadi begitu ya. Bahwa dia memang sangat dekat gitu. Tapi Wan, bahkan ini sorry gue potong. Ketika Topan ini ujian doktoral di USU, kan ada tuh di media sosial itu Bobi mengucapkan selamat kepada Topan atas pencapaiannya sebagai dokter kan. Nah, infonya itu ya kalau gua cek ke teman-teman di sana di ASN, gelar itu sebagai salah satu semacam atribusi agar Topan ini bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekda. Karena persiapkan menjadi sekda ya awalnya. Jadi sekda gitu, dan sempat nih ditenteng ini barang ini ke istana. Cuma ternyata
gagal nih barang karena Sudah diajukan ke sudah diujukan istana. istana menolak. Kenapa ditolak, Casen? Karena golongannya masih 4B, padahal syarat untuk sekda itu minimal 4C. Nah, sekda itu kan 4D ya harusnya itu dah, dan akhirnya itu 4E ya golongan itu. Dan Topan juga disorot ya Wan, karena dia kan bukan lulusan teknik kalau gua dapat informasinya. Dia kan lulusan SPDN. SPDN begitu. Kok tiba-tiba mengurusi atau memimpin lah kadis pekerjaan umum begitu. Dan ini omongan di internal birokrasi di Sumatera Utara. Iya. Nah, ini menarik nih. Kenapa Topan dengan Bobi bisa dekat? Ini kita juga wawancara mantan orang dekatnya Bobi lah ya, waktu di pemilihan wali kota Medan. Jadi Topan ini salah satu tim bayangannya Bobi yang ikut Ya, membantu apa namanya. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan yang kita bahas hari ini yaitu salah satu topik paling panas dan paling banyak dibicarakan di publik belakangan ini, yaitu nasib Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang kini kabarnya sudah tak tertolong lagi. Dan di sini kita urai semua dari awal mulai hingga puncak masalahnya. Teman-teman, awalnya nama Bobi Nasution mulai mencuat ke permukaan publik karena kedekatannya dengan keluarga besar Presiden. Sebagai menantu dari Bapak Joko Widodo, banyak yang melihatnya sebagai sosok muda yang berpotensi, punya akses besar dan seolah-olah terlindungi di balik pengaruh kekuasaan. Namun seiring berjalannya waktu, bermacam-macam isu bermunculan, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang, masalah pengelolaan dana daerah, hingga tuduhan keterlibatan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan keluarga besarnya sendiri. Awalnya semua ini hanya berupa desas-desus, laporan dari berbagai pihak dan pembahasan di media sosial. Bobi sendiri dan pihak pendukungnya selalu membantah, menyebut semua ini hanya fitnah atau upaya menjatuhkan nama baik. Namun teman-teman, gelombang makin besar, bukti demi bukti mulai terungkap. Ada laporan resmi yang masuk ke lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga ke Kejaksaan Agung RI. Dan di video ini juga dibahas secara rinci bagaimana kasus ini bergerak perlahan tapi pasti. Awalnya hanya ditangani tingkat daerah, tapi karena kompleksitas dan keterlibatan pihak-pihak yang punya pengaruh besar, akhirnya Kejagung memutuskan turun tangan langsung. Dan inilah langkah yang tak biasa, dan artinya masalah ini sudah dianggap serius melampaui wewenang kejaksaan setempat. Teman-teman, poin penting yang dibahas yaitu bagaimana posisi Joko Widodo di sini. Banyak publik bertanya-tanya apakah beliau masih mendukung atau justru mulai menjauh. Dari berbagai pernyataan dan perkembangan terakhir, terlihat tanda-tanda jelas bahwa Joko Widodo mulai melepas tangan. Beliau tidak lagi memberikan perlindungan terbuka, bahkan seolah membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pengamat politik berpendapat ini tanda bahwa Bobi sudah tak bisa lagi diselamatkan. Meski punya hubungan keluarga dekat, dukungan politik yang dulu kuat kini perlahan hilang satu persatu. Partai pendukung mulai menjaga jarak. Tokoh-tokoh yang dulu dekat pun enggan berkomentar atau membela. Lalu masuk ke inti masalah, rencana penjemputan paksa oleh Kejagung. Yang kabarnya aparat sudah punya surat perintah dan bukti yang cukup kuat. Bobi diketahui berusaha menghindar, mencoba mencari perlindungan ke sana-sini, tapi semua jalan sudah tertutup. Di sini jelaskan juga kronologi bagaimana laporan masuk, siapa saja yang menjadi saksi dan apa saja barang bukti yang sudah diamankan. Tak hanya itu, dibahas juga kaitan kasus ini dengan nama-nama besar lain di lingkaran kekuasaan, termasuk dugaan keterlibatan Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka dalam beberapa masalah yang saling berkaitan, meski sejauh ini masing-masing punya penjelasan sendiri. Teman-teman, banyak yang membandingkan kasus ini dengan kasus-kasus pejabat tinggi lain. Pesannya sangat jelas, di Indonesia hukum seharusnya sama bagi siapa saja. Tak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa dekat hubungannya dengan pemimpin negara, Kejagung bertindak tegas, tak gentar pada siapapun, dan itu menjadi pesan keras bahwa tak ada lagi orang yang tak tersentuh hukum. Bobi yang dulu terlihat sangat kuat dan berkuasa, kini berada di ujung tanduk. Tak ada lagi yang mau membela atau menolongnya. Semua perlindungan sudah hilang, pintu pertolongan sudah tertutup rapat. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar-komentar dari netizen, dan mari kita simak pendapat-pendapat dari netizen tersebut. Nah, teman-teman, di sini diawali dari komentar
Yati Mariati yang mengatakan pulihkan kepercayaan rakyat pada pengadilan. Teman-teman, Ilato mengatakan jangan sampai KPK sudah berubah jadi Komisi Perlindungan Koruptor. Wito mengatakan KPK luar biasa. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Hendrianto yang mengatakan kita tengok dulu apa ada taring untuk panggil Gubsu Bobi Nasution. Budianto mengatakan, nah begitu dong, harus tegas, jangan lihat Jokowinya mantap, lanjutkan. Ubed Rosikah mengatakan, si Bobi ini banyak koruptornya di era Jokowi bersih, kan Bobo ini si anak toke. Parjoko mengatakan, memang harus tegas KPK maupun Jakim atau pengadilan hukum di Indonesia betul-betul tegak, tidak pandang bulu, bravo penegak hukum. Teman-teman, Onoy mengatakan, Begedes gak bakalan jemput paksa, mana berani. Abi Obay mengatakan, bohong ngamukin KPK berni. Utin Suwondo mengatakan, cepat Pak Hakim panggil dan adili, biar sukses Indonesia. Pak Tukiran mengatakan, mudah-mudahan bukan hoax saja. Metoseh mengatakan, alhamdulillah, moga-moga KPK fair dan berani-berani ngadepi anak setan. Teman-teman, Lina Flories mengatakan, gembel Pasar Solo dijadikan presiden-presidenan hanya untuk merampok negara. Sakit Gaming mengatakan, paling yang diprank ujung-ujungnya. Abid Zainal mengatakan, ini konten diperhatikan banyak bohongnya. Nah, teman-teman, Sadri mengatakan, sepertinya berita ini hoax ya. Firman Budun mengatakan, kalau Solo itu memang bajingan, gara-gara keluarga jelek ini, negara menjadi kacau. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Trimonju yang mengatakan sepatutnya disekalikan dengan bapak mertua adik iparnya dan termul-termulnya, atau bagi aja sama rakyat yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, teman-teman, di sini Haryanto mengatakan jangan cuma omong-omong doang. Nah, teman-teman, itu hanya sebagian dari komentar-komentar netizen yang masuk. Namun, di sini teman-teman, jika ada juga pendapat dari teman-teman, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Nah, itulah seluruh pembahasan lengkapnya dari awal mulai isu muncul berkembang hingga akhirnya Kejagung turun tangan dan Bobi benar-benar tak tertolong lagi. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua bahwa kekuasaan dan hubungan dekat tak selamanya bisa menjadi tameng. Saat hukum mulai berjalan dan bukti sudah nyata, tak ada lagi yang bisa menolong siapapun itu, kita tunggu saja kelanjutannya proses hukumnya nanti, dan mari kita sama-sama awasi supaya semuanya berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.